طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله وبياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى مهينا وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والقرآن تدبرا وفقها innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Pertama, ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan ana untuk kembali ke kota Pontianak dan juga Sambas. Ini belum nyampe setahun kita ya. Alhamdulillah balik lagi ana ke sini masyaallah. Ya mungkin ujung ke ujung kita Masya Allah. Tapi ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu semua dalam rangka kita menyebarkan ajarannya Allah Azza wa Jal, menyebarkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ana berharap mudah-mudahan di kesempatan kali ini pertemuan kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jal sebagai pertemuan yang diberkahi dan pertemuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Di sini kita akan membahas sebuah tema penting sekali, jalannya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita berbicara tentang jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu enggak ada kecuali sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sunnah ini kata para ulama adalah at-tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah jalan yang Nabi di atasnya, min aqwalin wa af'alin wa takrirat, berupa ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau persetujuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak lepas dari itu. Maka kalau seandainya kita menisbatkan diri kita kepada Islam, maka hendaknya kita beragama Islam sebagaimana para sahabat beragama Islam, yakni mereka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurangi. Apa yang Nabi kerjakan, itu yang mereka kerjakan. Apa yang Nabi ucapkan, itu yang mereka dengar dan mereka kerjakan. Nggak ada yang lain, Masya Allah. Kalau Nabi sudah setujui, sami'na wa ta'na. Kenapa? Kita perlu tahu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kata para ulama, al-marji' ba'dal Quran. Referensi kita setelah Al-Quran Al-Karim, nggak bisa lepas. Setiap muslim itu nggak bisa lepas dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum gimana mau menerapkan perintah Allah Azza wa Jalla, wa aqimus salata wa atu az-zakah, tegakkanlah salat, bayarlah zakat. Kita ini nggak tahu salatnya gimana, kecuali kalau kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan Masya Allah Nabi udah tegaskan, kata beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Sudah selesai. Jangan antum tambah-tambahin dengan ajaran kita sendiri, na'udzubillah, atau ajaran bapak kita, atau ajaran kakek kita, atau buyut-buyut kita. Jangan ditambah-tambahi. Kenapa? Nanti akan datang sebuah zaman renovasi agama semakin banyak. Dalam kasus salat saja, Masya Allah, orang tuh banyak salat dari awal Allahu Akbar. Ada? Iya ada. Dan itu terjadi di kita, di masyarakat kita. Nah, jalannya para sahabat, mereka itu enggak akan mereka berjalan di sebuah jalan kecuali ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak di depan Rasul? Kalau memang perbuatan itu baik, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau memang perbuatan yang kita kerjakan ini baik, ternyata nggak ada contohnya, berarti bukan ajaran Rasul. Kenapa? Pasti yang duluan kerjakan bukan kita. Siapa? Para sahabat Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Iktafu bimaktafa bihi as-sahabah. Cukupkan diri kita sebagaimana para sahabat mencukupkan diri mereka dengan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengetahui hukum-hukum Islam, ahkamul Islam, itu mau enggak mau kita merujuk kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata hadis kita terima, apa kata sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ambil. Sudah. Dan juga wa ta'alimahu, dan kita kalau mau mengetahui ajaran-ajaran Islam secara mendetail, buka sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ikhwah, sunnah itu udah lengkap dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Tidaklah nanti berkembang zaman kecuali itu sudah dibahas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dibahas lengkap semuanya. Ada sebuah kondisi yang menimpa umat Islam semisal itu nggak akan mungkin nggak dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkap sunnah ini. Dan bahkan masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW, afwan, Salman Al-Farisi, ketika itu didatangi oleh salah seorang musyrik. Ini ternyata pernyataan ini datang langsung dari orang musyrik. Apa kata orang musyrik tersebut? Laqad ya Salman, laqad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Wahai Salman, Nabi kalian telah mengajarkan segala hal sampai buang hajat. Antum buka, masya Allah, mau ajaran-ajaran sebelumnya, mau dari Nasraniyah, hanya Yahudiyah, hanya Hindusnya, semua agama, antum nggak akan jumpai secara mendetail tentang apa? Buang hajat. Ini cuma satu kasus buang hajat. Apa kata Salman Al-Farisi? Naam, ajal, tentu. Laqad nahana an nastaqbila bighaitin wala baulin. An nastaqbila al-qiblata bighaitin wala baulin. Kami dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi apa? Kiblat. Baik buang hajat BAB, buang air besar, atau buang air kecil, lengkap. Dan juga beliau melarang kami untuk istinja menggunakan tangan apa? Kiri. Dan juga melarang kami untuk istinja lebih sedikit dari 3 apa? Batu. Ini lengkap sekali, masya Allah. Maka kalau seandainya Islam itu udah menjelaskan sesuatu halnya, segala halnya, apa yang cari yang lain? Oke, masya Allah. Antum tahu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dimarahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan sebuah kitab, bukan Al-Quran Al-Karim, dibaca isinya oleh Umar ibn Khattab, dan ternyata Umar ini merasa takjub dengan isi kitab tersebut. Langsung dimarahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Wahai ibn Khattab, wahai Umar, apakah engkau itu ragu dengan isi Al-Quran Al-Karim? Kenapa masih baca Tauratnya? Kenapa baca Alkitabnya? Tidakkah cukup bagi engkau Al-Quran Al-Karim? Fa wallahi, demi Allah, lau kana Musa hayya, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup di saat ini, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, tidak ada opsi bagi Musa kecuali mengikuti ajaran saya. Makanya terbukti nanti, masya Allah, ada seorang Nabi yang turun di akhir zaman. Nabi siapa? Isa. Taib, Nabi Isa apakah dia solat? Solat. Ismail salat, Ishak salat, Musa salat, tapi salatnya dengan apa? Masing-masing syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Allah. Setiap umat kami jadikan metodenya masing-masing, syariatnya masing-masing. Tapi nanti syariatnya Nabi Isa enggak kepake lagi. Turun Nabi Isa alaihi salam untuk bunuh siapa? Bunuh siapa? Dajjal. Dan Dajjal ini Dajjalul Akbar. Dajjal itu ada banyak. Muncul banyak sekali Dajjal. Dajjaluna kadzabun. Para Dajjal kadzabun, pendusta. Itu banyak di akhir zaman. Dajjal ini apa sih artinya? Dajjal itu adalah para pendusta yang suka berdusta. Itu Dajjal. Muncul nanti banyak. Pengikutnya banyak-banyak. Pak, masya Allah. Ada yang bilang semisal dia faham bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa nabi, bahasa apalagi, semua dia bisa, semua maqalli.
Itu Pak, antum tahu pengikutnya banyak enggak? Banyak. Nanti Dajjal, ana enggak ragu lagi, Dajjal yang paling besar itu besar sekali fitnahnya. Pengikutnya banyak sekali, puluhan ribu pengikutnya Dajjal. Kenapa sebabnya? Akhir zaman kita saat ini, sesuatu hal yang enggak masuk di logika kita, akal sehat kita, banyak yang ngikuti. Banyak pengikutnya. Ana enggak tahu apa motifnya kok bisa ngikutin orang-orang kayak gitu. Tapi Dajjal nanti yang mati pun bisa apa? Hidup. Yang tandus pun bisa apa? Subur. Makanya Masya Allah, dengan hikmahnya Allah Azza wa Jal, dengan ketetapan dari Allah Azza wa Jal, nanti Isa turun untuk membunuh siapa? Dajjal. Taib. Isa solat. Kewajiban ikut Nabi kita sallam, ikut Nabi kita Muhammad sallam. Makanya nanti Isa ketika dia solat bukan jadi imam, tapi apa? Makmum. Siapa imamnya? Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahkan hatta syariatnya Nabi Isa di zaman ini itu enggak kepake, padahal Nabi Isa seorang nabi. Enggak ada opsi. Tapi kalau seandainya ajarannya Isa enggak kepake di zaman ini, kenapa kita itu tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak saat ini manusia itu lebih senang membaca apa? Membaca referensi dari orang-orang barat nih. Banyak, Mbak. Kapan referensi ini dari Nabi? Nanti dulu. Gak langsung percaya. Tapi kalau referensi itu dari orang lain, langsung percaya. Masya Allah. Ada gak yang gitu? Ada. Kalau dokter yang mengatakan, oh tenang. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan, nanti dulu. Ini banyak kasus. Tenang, gak tahu udah ceritakan teman-teman belum? Masya Allah. Satu kasus yang banyak ditolak oleh umat Islam sendiri, yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka ngaku muslim. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau seandainya ada satu lalat jatuh ke wadah kalian, falyaghmisu, maka apa? Celupkan. Antum mau? Thumma liyatrahu, habis itu diapain? Dibuang, harus dibuang. Tapi celupkan dulu. Kenapa? Fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhari shifa. Satu sayapnya ada apa? Penyakit, dan satunya ada penawarnya. Dan antum tahu Masya Allah, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa inna ma yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Yang namanya lalat tuh, kapan dia jatuh pertama kali dengan sayap yang ada apa? Penyakit. Makanya yang di atas itu belum masuk dia. Taib. Antum mau kayak gitu, Pak? Jatuh lalat, siap antum celupkan? Antum semisal Masya Allah lagi buat teh manis hangat, Masya Allah, pagi-pagi, atau kopi, jatuh lalat. Aduh, jatuh lalat. Hadis Nabi apa? Celupkan. Siap antum? Oh jangan dong. Biasa gitu kan. Dan ini terjadi di ana pernah waktu itu, insyaallah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Waktu itu lagi musim lalat waktu itu. Ana lagi safar waktu itu ke Jawa. Ana mesan waktu itu jus pokat. Ana lagi mesan jus pokat, lagi makan ana, tiba-tiba jatuh lalat hijau. Minumnya apa? Jus pokat. Lalatnya lalat apa? Hijau. Apa kata abang ana? Celupkan am. Celupkan nih. Iya, sami'na wa ta'na, celupkan. Ya sudah, sami'na wa ta'na, kita celupkan. Pas ana cari nggak ketemu. Udah nggak tahu lagi. Oh, lalat hijau, nggak nampak. Bukan bening, hijau, jus pokat. Kawannya lalat apa? Hijau. Aduh, udah dikobok-kobok sudah. Anak kobok lagi, cari sana cari sini, susah Pak. Tapi walillahilhamdu wal minnah tuh dapat. Pas ketika dapat, Masya Allah, akhirnya udah anak serahkan, at-taslimu lillah, serahkan diri kita kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Nggak mungkin Nabi berdusta. As-sadiqul masduq, semua orang udah tahu itu. Nabi bukan pengkhianat sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah berdusta dengan lisannya sallallahu alaihi wasallam. Sudah serahkan diri kita kepada siapa? Allah.
Sejak kasus itu, Masya Allah, ana nggak sakit. Justru nyampe Solo ketika kami mondok, yang sakit tuh abah ana, sakit perut, diare. Masuk rumah sakit, Masya Allah, ketika itu di Solo. Itu kondisi ana aman-aman aja, nggak sakit sama sekali. Berarti Rasul jujur atau tidak? Jujur. Tapi betapa banyak orang-orang nggak mau kerjakan itu. Kenapa? Ragu, lebih senang apa kata dokter dibandingkan apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ujian Pak untuk antum. Nah caranya kalau antum nggak mau minum nggak apa-apa, adalah masuk nih, antum pesan jus pokat, masuk lalat hijau, celupkan aja. Antum cari sampai dapat, keluar, buang. Antum nggak mau minum nggak apa-apa, kasih orang. Akhi, mau jus pokat? Zen ini jus pokat, belum ana minum, fadhol. Tapi antum jangan bilang tadi masuk lalat hijau. Kacau itu, Masya Allah. Tapi itu kondisinya, Masya Allah. Maka seorang hamba harusnya dia itu ittiba, ngikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kalian, fakhudhu, ambil semuanya. Yang kecilnya, yang besarnya, semua ambil, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkan. Cegah diri kita jangan sampai terjatuh ke dalam yang Nabi larang. Jangan tanya hukumnya makruh atau apa? Haram. Kapan haram ya haram? Kapan makruh berarti dilarang. Kita ini suka tahawun, suka bermudah-mudahan. Akan hukumnya sekedar apa? Makruh. Biasanya orang kapan jatuh seringnya di makruh, dia akan jatuh di mana? Di yang haram. Kalau dia sering terjatuh ke dalam syubhat, ujung-ujungnya apa? Ke yang haram. Man waqa'a fi syubhat. Siapa yang terjatuh ke dalam sebuah syubhat yang rancu antara halal dan haram, waqa'a fil haram. Niscaya ujung-ujungnya dia pasti akan terjatuh dalam perbuatan yang apa? Haram. Maka jangan sampai kita apa? Tinggalkan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilarang? Tinggalkan semuanya. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan mahma amarakum bihi, sekecil apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kalian, fa'falu, kerjakan. Nanti akan sebutkan bagaimana para sahabat itu kuat betul memegang sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahma nahakum anhu fajtanibu, sekecil apapun yang dilarang oleh Nabi kalian, tinggalkan. Nabi melarang kita minum berdiri. Minum berdiri dilarang. Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian sekali-kali, udahlah dilarang. Nabi melarangnya pakai nun taukid, nun penekanan. Jangan sekali-kali kalian minum berdiri. Kalau kalian kerjakan minum berdiri, falasaki, muntahkan. Berarti Nabi melarang orang minum apa? Berdiri. Antum jangan tanya makruh atau haram. Nanti kalau udah kebiasaan kita suka kerjakan yang makruh, menganggap remeh larangan Nabi kita Muhammad SAW, biasanya akan terjatuh kepada yang haram. Percayalah sama ana, pelan-pelan tapi pasti. Makanya Allah firmankan, wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah siapa? Syaitan. Itu jalannya syaitan. Awalnya mulai dari yang makruh, lama-lama yang apa? Haram. Yang awalnya dosa kecil, lama-lama dosa apa? Besar. Mana ada orang langsung berzina? Nggak ada. Antum cari orang tiba-tiba langsung berzina, pernah? Nggak ada. Orang itu pertama kali berzina karena ada muqaddimatuz zina, ada pendahulu-pendahulu apa? Zina. Dan antum tahu, disebutkan oleh Ibn Hayyan Al-Andalusi, beliau mengatakan bariduz zina, kurirnya zina, ojeknya zina, yang mengantarkan kita kepada zina itu adalah an-nazar, pandangan mata. Nggak mungkin orang itu langsung berzina, pasti dibawa dulu oleh kurirnya. Bariduz zina, kata Ibn Hayyan rahimahullah. Makanya orang kalau seandainya awalnya dari chatting-chattingan, awalnya gitu, mungkin kita nganggap remeh, anak aman, anak sudah ngaji, ustadz aja bisa kena, ustadz bisa kena, setebal apa iman antum? Anak sudah ngaji, insya Allah aman dari fitnah. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Yusuf pun kena godaan apa?
zina. Walillahil hamdu wal minnah, dia mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan apa? Zina. Innahu rabbi ahsana mathwaya, Allah telah memberikan tempat yang terbaik untuk saya. Yang awalnya di sumur dipindahkan oleh Allah kemana? Ke istananya. Nikmat Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi Yusuf mengkhianati Allah Azza wa Jal? Tapi ujian itu ada. Kalau kita terlalu merasa pede dengan larangan-larangan Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah aman, insya Allah aman, insya Allah aman. Percayalah, awalnya makruh, lama-lama jadi apa? Haram. Chattingan, terus melihat yang bukan mahramnya, berjumpa, bertemu, berkhalwat, itu pelan tapi pasti. Habis berkhalwat, sudah habis, sudah. Incahakuha, semua yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia kerjakan. Makanya sekecil apapun, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau itu perintah Nabi, kerjakan. Dan sekecil apapun larangan Nabi kita Muhammad SAW, apa? Tinggalkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu pernah mewanti-wanti umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hati-hati kalian untuk menyelisihi perintahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelisihi jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, nanti mereka akan kena ujian dari Allah Azza wa Jalla. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka itu akan dikenakan oleh Allah dengan azab yang pedih. Ini kata Allah. Antum tahu apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini? Beliau katakan, "Falyahdhar wal yakhsha." Hendaknya seseorang itu betul-betul takut dan mewanti-wanti diri dia ketika dia menyelisih syariat Allah Azza wa Jal dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahira, baik amal batin ataupun amal yang zahir, amal hati ataupun amal anggota tubuh kita. Falyahdhar, hati-hati, jangan selisih ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Antusibahum fitnah. Kalau kita selisih ini ajaran beliau, akan kena ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tafsirnya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa kata beliau? Fi qulubihim min kufrin. Allah timpakan di hati mereka terdapat kekufuran. Insyaallah. Antum tahu, Pak? Pelan-pelan tapi pasti. Orang yang awalnya benci sunnah Nabi, lama-lama benci dia sama Islam. Ana itu beberapa waktu yang lalu lihat postingan seseorang, ana nggak tahu kenapa dia benci banget sama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia akhirnya di puncak ucapannya dia mengatakan, saya ini lebih betah berteman dengan orang-orang afwan ya, Buddha, kata dia. Ini muslim, dia selalu menyudutkan Islam, sudutkan Islam. Lebih senang dia dengan tenang dengan ajaran-ajaran mereka. Bertapakah? Bukannya Quran, bukannya sholat. Nabi SAW apakah bertapa? Kalau seandainya selain non muslim, kalau dia itu non muslim, ahlan wa sahlan, lakum dinukum waliyadin, kita toleransi. Tapi ini muslim nyudutkan Islam, lebih tenang dengan agama selain apa? Islam. Anda sampai mikir, inilah betul ternyata Allah Subhanahu wa taala akan timpakan di hati mereka wa min nifaq, kemunafikan. Yalbas libasal Islam wa yatasattar bil libasil Islam. Mereka pakai pakaian Islam, bersembunyi di selimut-selimut Islam. Wa illa hakikatnya mereka benci apa? Islam. Antum cek Pak, orang-orang yang suka hobinya mencela Islam. Tanyakan mereka muslim, KTP-nya Islam, tapi senangnya mencela syariat Islam. Kenapa? Ada kemunafikan. Inilah yang terjadi pada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, setiap perintah Nabi dia selisih, larangan Nabi dia kerjakan. Apa Allah hukum? Kemunafikan. Bahkan Rasul Munafikin, tokohnya orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Suka menyelisih perintah Nabi kita Muhammad SAW. Antum ceklah di media saat ini, yang suka mencela Islam rata-rata mereka itu agama Islam, bukan non muslim mereka ini rata-rata, tapi KTP apa? Islam.
tapi dijelek-jelekkan, Masya Allah Islam itu. Dia sendiri yang menghina Islam, bukan dari orang luar Nasrani ya, Masya Allah. Mereka itu bisa bermuamalah, ada akhlak di mereka, ada akhlak dari mereka. Tapi kenapa mereka ini, Masya Allah, saat ini mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam justru menghina apa? Islam. Jawabannya ketika mereka jauh dari agama Islam, jauh dari perintah Nabi kita Muhammad SAW, Allah timpakan di hati mereka ada apa? Kemunafikan. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan kemudian Masya Allah, tugasnya Nabi kita Muhammad SAW bukan untuk menjaga kita. Tugasnya Nabi cuman hanya sekedar nyampaikan risalah. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasul kecuali hanya apa? Menyampaikan. Para sahabat terima, orang non muslim nggak terima. Para sahabat selamat, orang-orang non muslim di zaman Nabi kita Muhammad SAW nggak selamat. Dan itu faktanya yang terjadi saat ini. Makanya kalau kita mau selamat di dunia ini, ikutilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan sunnatun Nabi SAW, yang namanya sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Man raqiba naja, yang naik selamat, yang nggak naik nggak selamat. Oke, kalau kita mau selamat di dunia ini, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Antum akan bingung, ajaran siapa sih yang benar? Ya kan? Ini yang mana yang betul? Ucapan A, ucapan B, ucapan D. Yang kita pakai ini adat, istiadat, kebiasaan, atau apa ini? Kan sekarang orang nih adatnya masing-masing berbeda loh dari setiap negara. Mungkin adatnya mereka A, adatnya mereka B, adatnya mereka C. Ini kan beda-beda nih semua. Banyak sekali pendapat saat ini dalam masalah agama Islam. Apa perintah Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di, yang hidup setelah saya wafat, fasara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyaknya apa? Perselisihan, pertikaian, perbedaan pendapat. Terus kemana kita lari? Fa'alaikum bisunnati, pegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat itu, Pak. Kalau antum bingung, cek ada nggak hadisnya dari Nabi, cek ada nggak dalilnya dari Al-Quran Al-Karim. Kalau ada antum ambil, kalau nggak ada antum tinggalkan. Dan inilah yang terjadi di zaman para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab yang kedua. Bagaimana para sahabat memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Pak di sini. Wassahabatu radhiyallahu taala anhum ajma'in kanu yu'azzimuna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka dahulunya adalah manusia yang paling kuat mengagungkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama yang disebutkan di sini, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan annahu jaa ilal hajaril aswad faqabbalah. Datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lihat nih jalannya para sahabat, gimana mereka bermuamalah dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ke Hajar Aswad, faqabbalah, dicium sama Umar ibn Khattab. Waqal, dan dia mengatakan, inni alam annaka hajarun, wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau ini hanyalah batu saja, cuman batu saja. La tadurru wa la tanfa', engkau enggak membahayakan saya, engkau juga enggak ngasih manfaat untuk saya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, kalau aku enggak melihat Nabi cium engkau, aku enggak akan cium engkau. Jadi kita cium Hajar Aswad itu bukan mengagungkan Hajar Aswadnya belaka, tapi karena kita mengagungkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau cium, kita agungkanlah perbuatan itu. Selesai. Nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurangi. Oh, kalau sekarang, Masya Allah, Hajar Aswad pun pernah kalah pamor. Ada Hajar Aswad, ada Hajar Ponari. Hajar apa? Ponari. Antum tahu
yang menyentuh batu ponari dulu bisa apa? Sembuh. Itu orang timur Indonesia sampai barat Indonesia datang ke pulau itu, ke Pulau Jawa, cuman untuk bisa mengusap apa? Hajar ponari. Hajar aswad aja gak bisa nyembuhin kita kok, apalagi hajar ponari. Masih ada nggak itu batu? Masih ada atau udah punah? Anda nggak tahu kabarnya sekarang? Masih ada atau udah punah? Nggak tahu. Sekarang ini klinik-klinik di kita, ya Allah, udah tahun berapa sekarang? 2025. Zaman serba canggih, zaman serba hebat, tapi ternyata kesyirikan masih banyak. Dan bahkan menyelisih Nabi SAW, kasus menyelisih Nabi SAW itu masih banyak bertebaran. Nggak usah jauh-jauh, dukun sampai zaman sekarang, walaupun dulu kita mengatakan dukun ini ketinggalan zaman, oh enggak, masih terdepan mereka. Di TikTok cek khoddam. Kita kira nih dukun bakal apa? Terbelakang. Ternyata mereka pula yang dapat ngambil duit dari cek khoddam, ya kan? Cek khoddam yang dulu sempat rame viral dan sebagainya. Anda nggak tahu berbayar nggak itu cek khoddam? Anda nggak tahu, wallahu alam. Udahlah berbayar kali. Umat Islam banyak ditipu cek khoddam. Ini Umar ibn Khattab nih, lihat jalan Umar. Hajar Aswad nih, Hajar Aswad itu aslinya dari bumi atau dari surga? Hah? Dari surganya Allah Azza wa Jal. Dan bahkan disebutkan oleh Ibn Abbas, turun Hajar Aswad tuh kondisinya hajar itu putih, batu itu putih. Kenapa bisa hitam? Sawadathu dzunubu bani Adam. Dijadikan hitam karena sebab dosa-dosanya apa? Bani Adam, manusia saat ini. Na'udzubillah. Banyak dosa kita, banyak dosa kita. Disentuh terus, disentuh terus, disentuh terus. Terjadi. Makanya kita harus sadar, betul-betul sadar. Ternyata jalannya Umar ibn Khattab itu cuma mencukupkan diri, apa yang Nabi kerjakan diambil. Kalau Nabi nggak kerjakan, nggak akan diambil. Kalau Nabi nggak cium nih Hajar Aswad, Umar nggak akan cium Hajar Aswad. Itu karena Umar melihat apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan ini disebutkan, masya Allah, pernah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Disebutkan di situ annahu laisa ahadun minal a'imma al-maqbulina indal ummah qabulan amman. Tidak ada satupun ulama Islam yang diterima, disepakati keilmuannya oleh seluruh umat Islam secara umum, yata'ammad mukhalafat Rasulullah SAW. Mereka ini sengaja menyelisih Nabi, enggak mungkin. Seluruh umat Islam yang disepakati keilmuannya, masya Allah, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, imam empatnya, mereka ini tidak pernah untuk sengaja menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil. Apalagi kalau para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang paling kencang. Tapi ada beberapa uzur. Kenapa pernah terjadi beberapa sahabat itu menyelisih sunnah Nabi? Jawabannya, kenapa? Sebabnya khafa'us sunnah alaihim. Karena ada beberapa sunnah yang samar bagi mereka. Jadi mereka itu masih ragu, ini ada nggak sunnahnya, ada nggak sunnahnya, ada nggak sunnahnya. Padahal ada, tapi nggak dikerjakan. Bukan karena dia nggak mau, cuman karena belum tahu ilmunya. Dan itu biasa manusia. Siapa manusia di atas muka bumi ini yang paling tahu tentang ilmu? Nggak ada, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Imam Abdul Bar? Beliau pernah mengatakan, ala tara, tidakkah engkau melihat Umar ibn Khattab fi si'ati ilmi, ilmunya luas betul. Dan seringnya beliau ini luzum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seringnya beliau itu mulazamah dengan Nabi, menyertai Nabi. Kemana Nabi? Kesitulah Umar. Nabi ke sana, berangkat Umar. Di mana ada Nabi, ada siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata ada beberapa kasus Umar tidak menjalankan sunnah Nabi. Kenapa? Karena nggak tahu hukumnya.
Bukan karena sengaja, tapi karena tidak tahu apa hukumnya. Kalau tahu pasti dikerjakan. Contoh, disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, taurithul mar'ah min diyati zawjiha. Wanita berhak mendapatkan warisan dari harta tebusan yang dibayar untuk suaminya. Maksudnya gimana? Gini, zaman dahulu ada namanya itu al-qatlu syibhul amad, membunuh tapi nggak sengaja. Antum main panahan nih, antum main panahan, niatkan targetnya, tiba-tiba lewat orang, kena tubuhnya, meninggal. Antum nggak sengaja itu ada diatnya. Ada apa? Diatnya. Nah, ketika itu ada diatnya, jadi keluarga pelaku itu akan membayarkan diat, uang kompensasi istilahnya atau tebusan kepada korban. Nah, Umar ibn Khattab itu menganggap bahwasanya uang ini cuman dikasih untuk para keluarga korban dari laki-lakinya saja, asobahnya saja. Istri nggak dapat. Jadi bukan warisan jatuhnya. Bukan apa? Warisan. Akhirnya Umar ibn Khattab pun dikasih tahu oleh salah seorang namanya Dhahak. Dikasih tahu bahwasanya mereka ini wanita-wanita seperti itu dapat warisan. Ketika dikasih tahu, langsung Umar rujuk dari pendapatnya, mudah rujuk, enggak istikbar, enggak sombong, memegang atau mempertahankan pendapatnya padahal sudah menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat sekarang Pak, banyak debat terjadi di mana-mana. Sunnah Nabi udah jelas, dikasih tahu sudah jelas, masih karena congkaknya dia, sombongnya dia, tetap memegang apa? Pendapat yang dia pegang sebelumnya, dipertahankan sampai habis. Ini bukan jalannya para sahabat. Jalan para sahabat ketika dikasih tahu langsung rujuk, dikasih tahu langsung rujuk, gampang seperti itu. Ana ambil contoh Pak. Makanya antum kalau bisa tolong jangan debat kusir. Jangan apa? Debat kusir. Dan bahkan ini nggak bagus Pak, debat kusir. Menanamkan dalam jiwa kita untuk mempertahankan sesuatu hal yang ternyata sudah jelas kebenarannya, kita pegang karena istighfar, karena apa? Merasa sombong. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, ana za'imun bi baidin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin untuk orang-orang yang meninggalkan debat kusirnya untuk mendapatkan rumah di surganya Allah Azza wa Jal. Dia tinggalkan debat kusirnya wa in kana muhiqqa, walaupun dia benar. Tapi ketika dia diajak debat dia tinggalkan. Mudah rujuk, para sahabat itu mudah rujuk, tapi ini enggak keras kepala. Debat kusir. Bahkan antum tahu ada satu kasus Masya Allah, anzun walau torot, kambing walaupun terbang. Itu istilah yang keluar untuk mereka-mereka yang keras kepala. Kasus itu terjadi waktu itu ada ilalang. Jadi ilalang rumput tinggi-tinggi, ilalang bergerak tiba-tiba rumput itu. Akhirnya salah satu dari dua orang mengatakan itu kambing. Satu yang mengatakan enggak, itu burung. Enggak, kambing, burung. Debat kusir. Lama debat kusir. Rupanya terbang. Burung. Apa kata dia? Itu kan burung. Apa kata kawannya? Enggak, anzun walau torat, itu kambing walaupun terbang. Itu kambing walaupun apa? Terbang. Sahabat enggak gitu jalannya. Para sahabat kapan disampaikan kebenaran, dia terima. Langsung rujuk. Dan mudah sekali dikasih tahu para sahabat Nabi kita sallam. Nah, kita gitu atau enggak? Makanya saran anak, kalau seandainya antum ada ilmunya, tolong jangan debat kusir. Perdebatan ini itu cuman diberikan untuk mereka-mereka yang ahli ilmunya. Antum tahu yang dikirim oleh Ali ibn Abi Thalib mendebat Khawarij nggak sembarangan. Ibn Abbas. Kenapa Ibn Abbas yang dikirim? Karena ilmunya Ibn Abbas itu luas sekali. Bahkan gelarnya Ibn Abbas habru hadhil ummah. Ulamanya umat Islam siapa? Ibn Abbas. Saking luasnya ilmu Ibn Abbas tentang Al-Quran dan hadis Nabi kita sallam. Yang lain enggak.
Oke, jangan debat gampangan debat. Kita ini nggak hafal Quran 30 juz. Jangankan 30 juz, juz 30 aja tak hafal-hafal. Umur udah 40 tahun, juz 30 tak hafal-hafal. Hafalnya cuma 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabb. Tambah 1 kul lagi, kul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kebalik-balik terus. Cuman 4 kul, tambah 1 kul, itu pun kebalik-kebalik lagi. Kapan lakum didukum waliyadinnya? Itu mau mendebat di Facebook, udah nggak usah, intahu, selesaikan sudah. Jalannya para sahabat, apa kata Allah Azza wa Jalla, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang ngajak debat mereka, orang-orang jahil, mereka ucapkan salama. Assalamualaikum, mana nggak bisa lagi, sudah sama antum sudah. Udah ya, insya Allah sudah sampai sini saja. Itu yang disebutkan. Jadi para sahabat itu mereka itu mudah untuk rujuk kapan mereka menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka itu nggak tahu, ketika dikasih tahu langsung mereka rujuk, mudah rujuk. Ini juga pernah terjadi pada kasusnya Aisyah. Disebutkan kama nasiyat ummul mu'minina Aisyah. Sebagaimana ketika itu Aisyah pernah lupa. Aisyah pernah apa? Lupa. Disebutkan ada salah seorang yang bernama Abdullah ibn Amir itu memberikan sebagian uang untuk Aisyah. Masya Allah ya. Antum tahu Abdullah ibn Amir ini ngasih uang untuk Aisyah karena baktinya beliau terhadap ibundanya Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Jadi Aisyah itu ibunya kita. Ibu kita Aisyah itu. Jadi Nabi sudah meninggal. Ini mereka berbondong-bondong gimana bisa berbakti kepada ibundanya. Bahkan apa kata Allah? Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi, ibunda-ibunda kalian. Bayangkan bagaimana mereka menghormati ibunda Aisyah. Anda mau nanya sekarang, orang yang nggak hafal nama ibunya durhaka atau enggak? Orang yang nggak kenal dengan ibunya sendiri durhaka atau enggak? Durhaka. Sekarang Anda mau nanya, siapa yang tahu istri-istri Nabi, ibu-ibu kita dari awal sampai akhir Anda kasih hadiah? Nggak ada hadiahnya sini. Siapa yang tahu? Jangan lihat Google. Ini kayaknya udah nanya belum gantung? Kalau tahun lalu pernah Anda tanya, sampai sekarang juga belum antum hafal, bahaya. Setahun nggak hafal-hafal kita ini. Ada anak pernah kasih tugas, Anda nggak tahu tugas di sini atau tugas di sana ya, di Sambas. Anda pernah katakan, hafalkan nama ibunda kaum mukminin. Siapa yang bisa? Fadhal. Ada hadiahnya. Peraturan jangan nengok Google. Oh enggak Ustadz, kami nggak nengok Google, tapi nengok Chat GPT. Sami mawon nggak boleh. Siapa yang tahu? Fadhal. Hah? Oh, ini sering Anda sampaikan. Ini afatul ummah. Ini penyakit umat Islam saat ini. Nggak kenal dengan apa? Ibu sendiri. Anda sering sampaikan rumus antum agar antum hafal. Kalau kami dulu di pondok, kami ngafalnya pakai bahasa Arab, antum pakai bahasa Indonesia lah. Waktu itu kami dikasih ustadz kami itu rumus sebuah kalimat yang digabungkan. Kharaja Sa'dun ala hisaihi za'ara asadun za'ira ja'ala ra'sa sahibina marido. Total berapa? 11. Kharaja kha Khadijah, Sa'dun sin sauda, ala ain siapa? Aisyah, hisai ha siapa? Hafsah, za'ara zai siapa? Zainab, za'ara asadun Ummu Salamah, Zairah, Zai lagi siapa? Zainab lagi, karena Zainab ada berapa? Ada 2. Ja'ala, Jim, Juwairiyah, Ra'sa, Ramla, Sahibina, Sad siapa? Sofiyah, Maridah, Mim siapa?
Maimunah. Selesai. Antum buatlah pakai bahasa Indonesia. Kalau kami pakai bahasa Arab. Khadijah, kak kami. Kharaja Sa'dun, Saudah, Sin. Kami apa? Sudah. Antum buatlah kalimat itu. Antum hafalkan. Ini bentuk bakti kita kepada ummahatul mukminin. Ibu kita ini, ibu kita. Jangan antum hafal. Taib. Kita kembali ke tema. Jadi di sini Abdullah ibn Amir itu betul-betul menghormati Aisyah. Kayak karena wanita. Dan antum tahu, masya Allah ya. Didikannya Nabi kita Muhammad SAW, dan ini peraturan dari Allah Azza wa Jal. Nabi meninggal, Aisyah nggak dapat warisan. Lah, istri-istri saja yang saat ini ditinggal suami, ditinggal wafat suaminya, dapat warisan, banyak yang stres. Ya Allah, engkau ini zalim, ambil suami saya, gimana saya hidup? Padahal dapat warisan. Ini Aisyah nggak dapat apa? Warisan. Nahnu ma'syaral anbiya, kata Nabi SAW. Kami ini kumpulan para nabi. La nuwarris, kami nggak mewariskan apa-apa. Makanya ulama itu pewaris para nabi. Karena yang Nabi wariskan cuma apa? Ilmu. Nggak ada yang nafkahi Aisyah. Akhirnya yang tegak siapa? Abdullah ibn Amir ngasihlah untuk Aisyah. Berupa apa? Berupa kondisi nafkah wa kiswah. Jadi ada uang dikasih dan juga pakaian. Kenapa pakaian? Antum tahu kenapa pakaian? Aisyah tuh pakaiannya cuman satu. Coba lihat ummahat sekarang. Lemari bareng dia suami istri bareng. 2 pintu besar. Suami cuma dapat 1 laci tingkat itu. Yang lain dijajah oleh istri. Istri pakaiannya banyaknya, masya Allah. Aisyah itu pakaiannya cuma 1. Makanya disebutkan, masya Allah, yang namanya Aisyah pakai pakaian itu tambal. Ketika udah banyak tambalan, dibalik pakaiannya, masya Allah. Coba umat sekarang robek sikit nggak dipakai, beli baru, langsung lem biru. Lempar beli baru. Umat sekarang, umat dulu, umat Aisyah enggak. Dan bahkan masya Allah, antum tahu Umar ibn Khattab pernah telat khutbah Jumat. Pernah telat apa? Khutbah Jumat. Ketika telat khutbah Jumat ditunggu oleh kaum muslimin, enggak keluar. Barulah keluar Umar bin Khattab naik ke atas mimbar. Pertama kali habis muqaddimah, apa yang beliau ucapkan? Innahu la yamna'uni, tidaklah saya itu terhalangi untuk berkhutbah di hadapan kalian, terlambat di hadapan kalian, kecuali karena apa? Laisa li kiswah, saya enggak ada pakaian matasturu aurati, yang bisa nutup aurat saya. Enggak ada kiswah, pakaian itu enggak ada. Jadi ketika itu pakaiannya enggak bisa nutup aurat. Enggak bisa nutup apa? Aurat, bolong kali, mungkin karena ada yang bolong nampak auratnya, nggak bisa berangkat keluar. Sampai dikasih pakaian oleh sahabat yang lain, baru pakai itu pakaian masuk di atas mimbar. Kita pakainya berapa? Kesir. Banyak kita nih, enggak ummahatnya, enggak bapak-bapaknya, sama baik, sama aja. Banyak kita punya pakaian banyak. Aisyah enggak. Makanya disebutkan di sini, masya Allah, oleh Abdullah ibn Amir ngasih kepada Aisyah nafkah. Ada uang di situ untuk Aisyah dan juga kiswah. Faqalat li rasulih. Apa kata Aisyah untuk pembantunya Abdullah bin Amir? Ya bunai, wahai anakku. Anaknya, na'am. Kita ini anaknya siapa? Aisyah. Ana anaknya Aisyah. Anaknya Aisyah. Kita ini anaknya Aisyah. Karena Aisyah siapa? Ibunda kita, ibu kita. Ummi wa ummukum, dan ibu antum, masya Allah. Sama kita ini, masya Allah. Makanya antum kalau nggak berbakti sama Aisyah, Allah, nggak hafal nama istri-istri Nabi itu gimana? Aib. Selaku muslim ngaji nggak tahu gitu ya ibunya. Kalau orang awam oke lah, kita udah lama ngaji, masa nggak hafal? Mudah ngafal itu. Mau ngafal atau nggak mau, itu aja. Tapi akhirnya apa? Dia katakan, ya bunai, kata Aisyah, ya bunai, wahai anakku, inilah akbal min ahadin syia, aku nggak terima hadiah apapun. Jangan, sudah, jangan kasih.
Jangan kasih. Balikkan lagi. Falamma kharaja, ketika keluar mau pulang, faqalat, baru ingat nih Aisyah, radduhu alayya, wahai fulan, balikkan hadiah tadi dari Abdullah ibn Amir. Kenapa? Aku baru ingat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya dikasih hadiah oleh siapapun tanpa saya pinta, saya harus terima, kata Aisyah gitu. Hadisnya apa? Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, man a'taki ata'an bi ghairi mas'alatin, kalau ada yang memberikan kepada engkau dan engkau nggak minta, dikasih saja, maka apa? Faqbali, terima itu hadiahnya. Kenapa? Fa inna ma huwa rizqun aradahu Allahu laki, karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk engkau. Hakikatnya itu rezeki dari Allah. Terima, jangan nggak terima. Ingat hadis itu, perintah untuk nerima apa? Hadiah. Makanya Pak, Masya Allah, kalau antum dikasih hadiah, wasiat ana jangan ditolak. Antum ucapkan jazakumullah khair gitu, antum ucapkan. Jangan antum nolak. Aduh, nggak usah repot-repot. Itu orang kita itu. Makanya usahakan jangan basa-basi udah. Jangan repot-repot. Padahal apa? Yang banyak sikit lah. Tapi ngomongnya apa? Jangan repot-repot. Kita ini suka basa-basi. Ini kita nih. Kalau Nabi nggak boleh, sudah terima. Jangan tolak. Terima. Orang Arab tuh nggak ada basa-basi. Mereka tuh as-sarahatu raha. Kapan terus serang, tenang gitu. Nggak suka basa-basi. A, B, B. Kita nih nggak. Antum lagi makan, Masya Allah. Tiba-tiba antum lewat ikhwan, lihat ikhwan jalan, antum panggil, akhi, basa-basi, ayo makan dulu. Datang. Iya, datang dia. Antum yang manggil. Kalau kita, Masya Allah, ini harusnya loh kita ya, Masya Allah akhi, ini baru anak senang. Antum harus makan sama anak. Nggak apa-apa, ini cukup, kata Nabi SAW. Karena makanan satu porsi dimakan berdua, satu wadah, cukup gak kata Nabi? Cukup. Ini cukup. Antum tenang, nggak apa-apa, bismillah. Itu orang Arab. Coba ini kita, sukanya apa? Basa-basi. Antum jangan basa-basi. Jangan suka mujamalah. Terus terang aja. Terus terang. Itu sifatnya kita. Taib. Jadi kalau dikasih hadiah parfum, apalagi parfum, kalau parfum ini nggak boleh ditolak. Karena ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan la yuraddut tib, nggak boleh antum tolak parfum. Contoh, antum dikasih minyak wangi, wanginya nyengat betul. Karena kadang-kadang ada manusia-manusia itu nggak hobi minyak wangi. Anda nggak tahu, lucu kalau ada orang nggak suka minyak wangi. Harusnya ya, Masya Allah, harusnya seorang muslim itu suka minyak wangi, harusnya. Jadi Nabi SAW, Nabi itu jangan tanya keringatnya lebih wangi daripada misik, masih pakai minyak wangi. Keringat kita nih mambu kele, bau apa? Ketiak. Gimana nggak pakai minyak wangi? Coba usahakan Mbak, kita jalan orang udah tahu, oh Masya Allah ini wangi fulan, Masya Allah ini wangi, harus wangi kita nih. Nabi nih kapan lewat semua orang udah tahu itu Nabi SAW. Saking wangi Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau dikasih hadiah jangan tolak, apalagi minyak wangi. Ini hadisnya Aisyah juga sama. Apalagi Masya Allah. Nah kalau ada beberapa minyak wangi yang kadang-kadang antum nggak suka, contoh wangi oud. Wangi oud ini wangi gaharu. Kalau anak suka banget wangi gaharu, oud itu, atau za'faron. Yang wanginya kalau bagi antum, aduh, apalagi Blackstone, Hajar Aswad kan yang sering ditempel sama Syekh Sudais. Hajar Aswad itu aslinya kalau mahal itu kalau asli. Cuman sebagian orang tuh nggak suka. Taib, kalau antum dikasih hadiah itu antum terima. Kalau antum nggak suka, kasih ke orang lain lagi. Gitu. Tapi jangan antum tolak, jangan. Kenapa? Itu bisa membuat orang yang memberikan hadiah kepada antum sakit apa? Sakit hati. Terima aja. Bismillah. Jazakumullah. Sejam kita ini udah. Sampai jam berapa Ustaz? 2 menit lagi, Masya Allah. Aduh. Taib. Terakhir. Jangan antum
suka bilang tapi kan itu bukan jalannya para sahabat. Antum disampaikan hadis. Hadis ini hadis yang sahih dari Nabi kita SAW. Jangan ngomong tapi kan gini, tapi kan gitu. Jangan ucapkan itu. Ini kalau diucapkan di hadapan para sahabat, marah betul mereka. Tapi kan. Ustadz itu ngomong hukumnya ini haram, tapi Ustadz gini Ustadz. Buang tapi kan itu. Ini sebagaimana terjadi diceritakan. Ibn Umar pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Terus kayak gitu, terus. Terus apa? Wal witru rakaah. Kalau kita sudah mau witirkan 1 rakaat. Jadi salat malam panjangkan, itu maksudnya. Apa kata Asim ibn Abi Mijlas? Dia mengatakan, ara'aita ya ibn Umar. Tapi kan wahai ibn Umar, in ghalabatni ainayya. Gimana kalau saya ngantuk? Tapi kan. Apa kata Ibn Umar? Jangan suka ngomong tapi kan. Kalau udah sampai hadis, terima itu hadis. Jangan ngomong tapi kan. Berat, coba dulu. Sampai nggak bisa baru stop. Apa kata beliau? Ij'al ara'aita inna dzalikan najm. Ucapan tapi kan, gimana pendapatnya? Ini tapi kan, buang di bintang sana. Jangan di sini, nggak berlaku di sini. Masya Allah. Di kalangan sahabat ucapan tapi kan nggak berlaku. Buang ke bintang sana ucapan itu. Jangan di hadapan saya. Marah Ibnu Umar. Dan ini pernah juga terjadi, Masya Allah, kasusnya Hajar Aswad. Sama Ibn Umar juga, Masya Allah, disebutkan ada seorang bertanya kepada Ibn Umar anistilamil hajaril aswad, untuk hukum menyentuh hajar aswad. Faqala ra'aitu Rasulullah SAW yasalimu wa yuqabbilu. Aku melihat Rasul menciumnya dan Rasul mengusapnya. Qala qultu ara'aita in zuhimtu. Tapi kan gimana kalau rame? Tapi kan. Ara'aita in ghulibtu. Gimana kalau saya enggak mampu? Apa kata Ibn Umar? Ij'al ara'aita bil Yaman. Engkau campakkan ucapan tapi kan ini itu di negeri Yaman, jangan di sini. Insyaallah. Maksudnya ujung jauh, buang. Nah, antum yang suka ngomong tapi kan jangan salahkan ustaz. Nanti kalau ngomong ustaz yang ngomong buang ucapan tapi kan ke ujung kulon sana. Antum jangan marah. Karena itu ucapannya siapa? Para sahabat Nabi kita SAW. Nggak berlaku itu, nggak berlaku. Jadi jangan suka ngomong hobi kan tapi kan. Kalau ustadznya udah ngomong riba haram ya haram, tapi kan ada nggak yang gitu? Tapi ustadz gimana ustadz kalau udah keluar dari bank ana hidup pakai apa? Buang itu di ujung kulon. Tapi kan itu apa? Buang. Ini nggak berlaku di zaman sahabat, berlaku di kita. Makanya Masya Allah, ana mau sampaikan kepada antum semua, jangan punya sikap lemah pertama dan kedua malas. Makanya doa Nabi SAW itu doa agung sekali. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sikap lemah. Sikit-sikit nggak bisa, belum dicoba udah bilang apa? Nggak bisa, tidak paca, bahasa kami itu. Nggak paca Ustadz, kalau udah santri ngomong itu nggak paca Ustadz, nggak bisa Ustadz. Kerjakan dulu, jangan ngomong nggak bisa. Nah, kalau yang kedua sikap malas, dia bisa tapi apa? Malas, nggak dikerjakan. Antum minta pelindung kepada Allah dari dua sifat ini. Buang tapi kan, belum apa-apa, belum dicoba. Sama kayak bahasa Arab. Dibuka kelas bahasa Arab. Ya kan? Ana udah sampaikan ini pada pekan yang lalu. Tahun lalu afwan. Berapa bulan yang lalu kan? Buka kelas bahasa Arab. Tapi kan Ustaz, tapi kan susah Ustaz. Mau sampai kapan? Masa udah umur 40 tahun masih belajar man hadza wa ma hadza wa man huwa wa min aina ji'ta? Itu aja diulangi kan nggak berkembang 40 tahun. Antum tahu kenapa sebabnya? Ana yakin insya Allah Anda bisa tebak kenapa sampai detik ini antum nggak bisa bahasa Arab. Kalau antum udah belajar, udah ngaji bahasa Arab.
Ana yakin, insya Allah jawabannya apa? Karena dalam jiwa antum, antum sudah yakin antum nggak akan bisa, ya kan? Betul nggak itu? Ana pernah ngomong nih di Ikhwan Lampung. Apa kata mereka? Betul gitu. Ana yakin karena belum apa-apa, sudah yakin apa? Nggak bisa. Itu nggak boleh. Buang itu. Tapi kan, coba dulu. Antum tahu, masya Allah, perang Uhud. Awalnya perang Uhud nih umat Islam menang, kemudian apa? Kalah. Nanti di ujungnya kalau antum tahu aslinya umat Islam tuh menang lagi. Kalau antum belajar sirah, menang lagi umat Islam. Dan ini dipuji mereka-mereka yang ternyata berat kondisinya. Jadi ketika mereka kalah, masya Allah, hatta Nabi kita Muhammad SAW syujja ra'suhu, kepalanya pecah. Wa qusirat rubaiyatuhu, giginya patah, masuk tombak. Nggak main-main, tombak masuk. Luka-luka para sahabat, masya Allah. Ternyata ketika umat Islam awalnya kalah, ini orang-orang Quraisy hendak pulang ke Mekah. Nabi khawatir kalau seandainya kabar umat Islam kalah di Madinah di perang Uhud itu sampai ke Mekah, akhirnya apa? Dicap umat Islam kalah. Ini bakal menguatkan mereka, melemahkan umat Islam. Nabi nggak mau itu. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man yatatabba' fi atharatihim, siapa yang mau ngikuti jejak mereka, tangkap mereka, jangan sampai mereka pulang bawa kemenangan. Masya Allah. Ternyata bangkit 70 orang yang awalnya mereka susah untuk bernafas, yang awalnya mereka itu tahan darah-darah mereka. Tegak, dan antara mereka ada Abu Bakar di situ. Tegak ini mereka para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dengan gagahnya mereka mengatakan labbaika ya Rasulullah. Nggak ngomong tapi kan kami lagi sakit. Antum kecelakaan tunggal, nggak nabrak, kecelakaan tunggal aja masuk rumah sakit, nggak bangun-bangun sepekan. Ini sahabat luka, kena pedang, kena tombak, kena anak panah, semua lengkap. Tapi ketika mereka betul-betul fisik yang lemah, 70 sahabat apa mengatakan labbaika ya Rasulullah, kami penuhi undangan engkau ya Rasulullah. Berangkat mereka semua 70 orang. Langsung apa kata Allah? Lilladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarah. Allah puji mereka. Siapa sifatnya? Yang mereka memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah SAW, padahal mereka baru saja terlukai dengan luka yang berat. Tapi apa? Labbaika ya Rasulullah. Antum, kita semua ini cuman hujan, nggak mau kajian. Tapi kan hujan Ustadz. Hah? Nggak berlaku nih di sahabat. Kita ada mantel, ada payung, mobil pun ada. Nggak mau kajian, alasannya apa? Tapi kan hujan. Oh, mereka nggak berlaku. Nabi sakit tetap belajar. Nabi sakit tetap belajar. Ini kondisi kita. Jadi wallah alam Pak ya, kenapa mereka kok bisa kuat seperti itu? Sampai jam astagfirullahaladzim, lewat waktu kita. Terakhir. Antum tahu kenapa mereka bisa sekuat itu? Ibadahnya kencang. Jadi ibadah kencang, ikhlas untuk Allah, itu sebanding dengan kekuatan fisik kita, insya Allah. Mereka ini makannya kurang. Kita nih makan 3 kali sehari, para sahabat 2 kali sehari, itu pun kadang-kadang sering 1 hari nggak makan. Abu Hurairah pernah nggak makan, bahkan pernah pingsan gara-gara apa? Nggak makan. Kenapa fisik mereka kuat? Wallah alam, jawabannya dikarenakan mereka itu kuat ibadah kepada siapa? Allah. Nabi SAW itu berkuda, umur Nabi itu jihad loh ya, jihad ini jihad, perang. Nabi diutus jadi Nabi 40 tahun. Tinggal di Mekah belum ada jihad. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 40 tambah 13 berapa total? 53. Di saat ke Madinah baru pertama kali jihad. Perang apa? Badr. Perang apa? Setelahnya Uhud. Naik kuda. Coba kita umur 53 tahun naik kuda, insya Allah encok. Tapi mereka kuat. Allah alam, kenapa fisik mereka tuh kuat? Jawabannya karena kuatnya mereka ibadah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi ala kulli di sini jalannya para sahabat itu tinggalkan ucapan tapikan, tinggalkan.
Itu apa? Nggak bermanfaat bagi kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Waktu kita sudah habis. Ana mohon maaf nggak bisa panjang-panjang di sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari ana pribadi, dan insyaallah ana kembalikan kepada Ustaz. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Tafadhol Ustaz. Baik, saya ada sedikit pertanyaan Ustaz. Nah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ana sering menemukan suami ana sedang menggunakan barang haram. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Sedangkan suami ana juga biasa duduk di majelis ilmu mendengar kajian sunnah. Ana selama ini bersabar, namun terkadang hati ini lemah. Adakah niat agar ana tidak bersuudzon terhadap suami ana? Barakallahu. Baik, ana nggak tahu barang haram itu apa. Tapi yang jelas Masya Allah, ketika kepala rumah tangga itu dia masih menggunakan barang-barang yang haram, memasukkan ke dalam tubuhnya yang haram, itu sulit untuk berkah. Saranana apa? Sabar yang pertama. Nasihati pun kalau nggak mau dinasihati, pinjam lisan. Pinjam apa? Lisan. Karena sering sekali istri itu nggak dianggap oleh siapa? Suami. Terus gimana? Pinjam lisan, sampaikan kepada ustadz, nanti ustadznya yang apa? Menasihati. Nggak mempan juga gimana? Taib, kalau ternyata kita udah sabar bertahun-tahun nggak berubah juga, kata Syekh Muhammad Al-Munajjid, beliau mengatakan boleh seorang wanita untuk gugat cerai ketika suaminya yashrabud dukhan, ngirup asap. Apa itu? Rokok. Ketika suaminya mengerjakan itu, maka istri boleh gugat cerai, dan itu sah, dan itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu gugat cerai dalam kondisi tidak ada apa? Alasan. Hadis Nabi kita sallam, ayyuma imra'atin talabat min ba'liha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun fa haramun 'alaihal jannah. Wanita mana saja minta gugat cerai, minta pisah dari suaminya tanpa ada sebab, maka haram bagi masuk apa? Surga. Dan ana mau nasihati kepada antum semua ikhwah, sudahlah. Percayalah sama ana, antum akan mati, ana juga akan mati. Setiap yang masuk dalam tubuh antum akan ditanya sama Allah, dan setiap yang masuk dalam tubuh kita juga akan ditanya oleh Allah. Antum tahu dampak yang antum masukkan ke dalam tubuh itu bukan cuma di akhirat. Percaya sama ana, ucapan wallahi ini kisah terjadi dari awal penciptaan makhluk berupa manusianya. Nabi siapa? Adam. Nabi Adam antum tahu tinggal di mana? Dulunya di surga. Bisa keluar dari surga sebabnya makan sekali doang. Cuman sekali. Makan apa? Buah apa? Bukan buah khuldi ya, seluruh arsy ya. Khuldi itu yang namanya siapa? Iblis. Ala adulluka ala syajaratil khuldi ala syajaratil khuld alladzi la yabla. Itu yang ngomong siapa? Iblis. Wa illa itu fana, khuldi itu artinya kekal. Makan sekali ini buah yang Allah haramkan, sekali loh ya, sekali digigit masuk dalam tubuh Adam, keluar langsung perintah Allah, nggak nanggung-nanggung. Pertanyaan sekarang, apakah Adam ketika sudah Allah keluarkan dari dunia, taubat dia, Allah balikkan langsung ke surga, atau sampai wafat pun masih di dunia? Sampai wafat atau enggak? Sampai wafat di dunia. Dampaknya itu. Padahal taubatnya sudah apa? Diterima. Fataba alaika Allah. Allah terima taubatnya Nabi Adam. Lah kita taubat belum tentu diterima, dan berapa yang sudah masuk di tubuh kita? Jangan sampai yang nanggung itu anak antum. Sudahlah. Anak itu contoh. Wallahi anak itu akan nyontoh antum. Percayalah sama anak. Zalim antum sama anak antum. Antum punya anak, apalagi anak perempuan, jangan salahkan nanti anak perempuan antum nyoba gara-gara lihat antum. Anak itu tergantung bapaknya. Bapaknya hobi ngingat Allah, ngikut dia. Bapaknya minum khamar, ngikut dia bapak minum khamar. Bapaknya ngerokok dia. Sekarang tanyakan mereka yang saat ini kecanduan rokok, afwan Pak kalau ada kecanduan rokok. Antum tanyakanlah diri antum. Kenapa antum bisa kecanduan? Biasanya karena ngikut apa? Bapak. Ada pembelaan. Sudahlah Pak, antum zalim sama anak antum.
Polos anak antum itu. Wallah polos, anak-anak kita itu polos. Anak-anak kalau dirusak sama kawannya, anak berat sekali. Anak didik anak itu sampai bertahun-tahun dirusak sama kawannya, berat bagi anak. Wallah berat. Antum kira didik anak muda? Wallah capek. Didik anak tuh capek. Sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena amanat dari Allah Azza wa Jal, lepas itu Pak, karena waktu kita dan sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus sertai anak kita terus. Rusak gara-gara kawan aja, kawannya dia ini sedih pasti Pak. Gimana kalau rusaknya gara-gara siapa? Diri kita, na'udzubillah. Kebayang nggak di kita? Makanya kalau masih ada yang konsumsi barang-barang yang haram, sudahilah, masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Enggak akan masuk ke dalam surganya Allah sekerat daging yang tumbuh karena makanan yang apa? Haram. Masuk di dalam tubuh kita, enggak akan masuk surga. Sudahlah ya Pak, sudahilah. Antum mau sembunyi kayak mana pun, antum kira Allah enggak lihat? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah engkau itu tahu bahwa si Allah apa? Melihat. Jadi ala kuliah sudahilah, nggak usah diteruskan. Ittaqillah. Terus gimana? Minta bantuan istri. Antum sampaikan, antum tekadkan, dek tolong nasihatin abang, tolong nasihatin. Sini abang atau kakak atau apa? Kalau di tempat kami itu kakak Sumsel. Anda nggak tahu kalau sini abang ya, abang kayaknya. Kalau orang Medan abang, Melayu biasanya abang lah. Nasihati abang, kalau lihat pokoknya nasihati, tolong nasihati. Sampaikan, jangan malu sudah. Sampaikan. Harus butuh kita. Kenapa? Ada satu hadis Nabi kita SAW mengatakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa imra'atan tu'inu ala amril akhirah. Hendaknya seseorang itu punya 3 hal yang besar, berharga 3 hal nih. Lisan yang mudah berzikir, hati yang mudah bersyukur, terakhir apa? Istri yang membantu akhirat siapa? Suami. Antum minta bantuan istri. Antum ke ustaz tuh antum malu ngomong sama ustaz. Istri antum lah. Istri antum tuh libas, pakaian. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Kepada istri kita agar memudahkan kita istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz izin bertanya, setelah 21 tahun pernikahan anak dan suami, belum lama ini kami terpisahkan dengan jarak yang jauh karena pekerjaan suami, dan anak pernah hampir terjebak ke dalam kemaksiatan, yaitu komunikasi dengan lelaki lain. Anak menyadari dan anak segera bertaubat. Apakah anak harus ceritakan sama suami anak? Taib, kalau seandainya itu pernah terjadi dan suami nggak tahu, jangan ceritakan kepada siapapun sampai kepada siapa? Suami. Satu hal, kalau udah betul-betul tobat ya, satu hal karena itu nyakiti hati siapa? Suami. Terus karena memang ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk ceritakan apa? Dosa. Sudahlah, sudah. Nggak ada kebutuhan juga untuk cerita ke suami. Antum sudah tobat selesai. Apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Kullu ummati mu'afa. Setiap umat Islam, umatku mu'afa, diampunkan kesalahannya oleh Allah Azza wa Jal. Pernah kita berbuat hal yang salah, hatta sebesar apapun, kita kembali kepada Allah Azza wa Jal, Allah terima. Mu'afa, dia maafkan oleh Allah. Kenapa? Innaka afu. Allah itu apa? Maha pengampun. Allah maha pengampun. Allah ghafur, ghafir, ghaffar, ghafur. 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu sifat maghfirah. 3 muncul menunjukkan Allah Maha apa? Pengampun. Ummati mu'afa. Semua umatku itu dihapuskan kesalahan yang dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali mereka-mereka yang terus terang berbuat apa? Dosa. Apa kata Nabi SAW ketika tanya, ya Rasulullah, wa mal mujaharah? Apa sih mujaharah itu? Terus terang berdosa itu apa sih? Apa kata Nabi SAW? Innar rajula la ya'mal. Seseorang itu berbuat sebuah amalan kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qad satarahu rabbuhu, padahal Allah sudah tutup, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Anaknya enggak tahu, bapak ibunya enggak tahu, tetangganya enggak tahu. Kecuali siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Wa qad satarahu rabbuhu, Allah yang sudah tutup. Ternyata bahwa
yakshifu sitrallah alaih. Ternyata dia sendiri yang menyingkap tabirnya Allah, tirannya Allah. Dia, Allah udah tutupi, dia yang membuka tutupannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kayak gini nggak diampunkan. Terus gimana solusinya? Diam, nyesal, sudah. Sesali, jangan ceritakan kepada suami, karena itu menyakiti hati suami dan itu nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita cerita tentang dosa-dosa kita, jangan ceritakan kecuali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah, tutup. Gak ada faedah untuk antum kita ceritakan kepada suami. Sudah. Suami juga sama, berbuat hal yang sama, tobat nih. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Kenapa? Karena kalau Allah sudah terima tobatnya, dibuka, Allah nggak akan ampunkan. Itu nam. Allah alam. Besok jadi jangan ceritakan kepada suami. Cukup kita ceritakan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Naam, wallahu alam bisawab. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Naam, Ustaz. Ustaz, ana seorang guru agama di sekolah negeri. Ana masih bingung karena di sekolah ana susah sekali menerapkan sunnah. Ana tidak bersalaman dengan yang bukan mahram saja, terkadang dijadikan bahan pembicaraan. Banyak lagi sunnah-sunnah yang lain yang jadi pembicaraan bahkan oleh guru agama senior. Mohon sarannya, Ustaz. Tapi saran ana nggak usah mikirin mereka. Antum terus saja jalan. Kita ini ada satu akhlak yang diajarkan dalam Islam, yang umat Islam ini diajarkan oleh ulama-ulama sebelum kita, ulama salaf kita. Apa akhlak itu? Ini akhlak terpuji, akhlak hamidah. Apa akhlak itu? Taghaful wa tajahul. Pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh aja. Orang mau ngomong apa terserah. Kita ini stres karena kita ini mikirin apa kata orang. Stres kita. Makanya Masya Allah, terus gimana caranya? Ada dari Allah Azza wa Jal solusinya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Walaqad na'lamu annahu yadiku sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kami tahu betul pasti dada engkau sempit atas apa yang mereka ucapkan. Nabi dicela, Nabi dinam. Manusiawi, sempit, manusiawi. Tapi apakah Allah kasih solusi? Jelas. Apa kata Allah SWT? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Perbanyak tasbih, zikirnya. Lupa sendiri nanti itu, lupa sendiri. Wa kum minas sajidin, perbanyak solatnya. Lupa sendiri nanti ucapan mereka. Jadi apa? Fokus dengan dakwah, fokus dengan ibadah, dengan sendirinya. Nanti ucapan mereka kita lupa sendiri. Terus apa kata Allah terakhir? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Fokus saja ibadah, sembah Allah, enggak usah fokus ke mereka. Fokus kepada Allah, sembah Allah Azza wa Jal. Sampai kapan? Sampai datang apa? Kematian. Makanya Masya Allah, antum tahu kenapa muncul istilah majnun? Apa majnun artinya? Gila. Untuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Pak, kalau ujian itu yang Nabi terima ditimpakan ke anak, bisa jadi anak gila. Na'udzubillah. Gak siap anak. Kalau ujian yang Nabi terima itu ditimpakan ke kita, habis kita, Pak, hilang akal kita kadang-kadang mungkin. Na'udzubillah. Tapi kenapa Nabi seberat itu ujiannya, hampir tiap hari dicela, dihina, dimaki, bahkan disakiti fisik Nabi SAW. Nggak gila-gila Nabi. Tadi solusi 4 hal. Banyak tasbih, berzikir. Kemudian apa? Perbanyak sujud. Kemudian apa? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dengan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai mati. Akhirnya apakah Nabi SAW gila? Enggak. Apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian enggak gila. Waras Nabi SAW. Jadi ala kuliyal taghaful tajahul. Jangan dengerin ucapan orang. Sudahlah, sudah. Enggak usah capek kita. Dan terus antum jangan merasa sendirian yang dihina. Enggak. Lihat aja ustadznya. Antum punya ustadz, kurang dihina apa? Di sosial media, wah, Masya Allah, antum cek aja di DM mana, habis sana. Kalau ana dakwahkan dakwah sunnah, aduh, nama kebun binatang tuh keluar semua. Ada beberapa orang ana nggak tahu, Insya Allah. Kalau apalagi kalau ana udah bahas tentang masalah apa? Tentang masalah Syiahnya, semisal dan sebagainya. Waduh, ini mereka yang akun yang nggak tak jelas ini muncul itu banyak. Itu
keluar. Apakah masuk di hati ana? Oh enggak, afwan-afwan bae. Enggak. Ngapain ana pikirin? Hidup ana panjang. Terlalu capek atau mikirin Instagram, Facebook, inboxnya, WhatsAppnya. Enggak usah. Ada salah satu ustadz cerita, ikhwan ini sedih betul. Dia berusaha untuk melihara jenggot, karena memang sunnah Nabi melihara apa? Jenggot. Afwan Pak ya kalau ada yang masih belum berjenggot, nggak apa, afwan. Sama-sama belajar kita ini, masya Allah. Tapi ini cerita saja, karena syariat Nabi kita Muhammad SAW, a'ful liha, pelihara apa? Jenggot. Qasus syawarib, dan potong apa? Kumis. Dia berusaha lah pelihara jenggot. Kawan sekantornya ngomongin dia. Bahkan dia dijuluki dengan Pajero, pasukan jenggot Rasul. Pajero, pasukan jenggot apa? Rasul. Datang ke Ustaz, ana boleh enggak Ustaz ana rapikan sedikit aja? Kenapa? Ini Ustaz, ana dibilang Pajero, pasukan jenggot Rasul. Masih Pajero. Alhamdulillah dibilang Pajero, bukan Bu Jero. Masih Pajero kita nih. Enggak apa-apa. Enggak usah nangis. Mau bilang Pajero, ahlan. Assalamualaikum Pajero. Anda bilang salam. Enggak usah antum anggap, sudah. Mau berkali-kali sakit hati antum sakit. Tapi antum bilang apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan buat lakop-lakop julukan yang enggak disenangi. Allah larang. Ingatkan. Terserah mereka mau ngulangi. Sudah. Pak, berapa julukan yang disematkan ke kita? Banyak banget. Kalau ini ana dengarkan, ana stop dakwah. Capek dakwah, asal ana dagang, jualan fulus dapat, ya kan? Antum nggak bisa hidup kayak gitu. Hidup kita nih, hidupnya kita, matinya kita milik siapa? Allah, bukan milik manusia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Milik siapa? Allah. Hidupnya saya, mati saya milik Allah. Terserah orang mau ngomong apa, nggak urusan bagi kita. Jadi saran ana, ada akhlak yang terpuji, yakni akhlaknya taghaful, pura-pura tidak tahu. Jangan terlalu dianggap, sudah capek. Dan antum lihat ustadz-ustadznya, kalau ustadznya dicela, apalagi kita, udah gitu aja. Sama-sama dicela kita nih. Cuman yang satu sabar, yang satu tidak sabar, yang satu ngeluh, satu nggak ngeluh. Ustadz itu coba apa kurang apa? Di satu barisan dicela, di barisan lawan juga dicela. Habis. Apakah mereka mikirin? Enggak. Karena ucapan manusia itu nggak akan sampai abadi. Ejekan kawan antum tuh nggak akan nyampe 5 tahun, setahun aja nggak nyampe, bosan mereka ngejekin antum. Mentok-mentoknya paling berapa bulan, habis itu hilang. Itu manusia, bosan. Manusia itu ada sifat apa? Bosan. Orang-orang Quraisy capek, bosan dia ngina-ngina Nabi SAW. Beberapa mereka masuk apa? Islam. Nggak masuk di akal mereka itu. Sudah sabar aja, siapa tahu mereka masuk Islam. Sama juga siapa tahu nanti mereka kenal dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sarana taghaful tajahul tadi 3 hal: banyak zikir, terus apa? Banyak sujud sholatnya, dan fokus dengan ibadahnya. Ini ibadah umum loh ya, nuntut ilmunya, sedekahnya, fokuskan sampai kapan? Sampai mati. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maafin waktu kita sudah habis. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari ana pribadi syaitan. Dan ana mohon maaf kalau ada yang tersinggung dari ucapan ana, atau ada yang tersakiti dari perbuatan ana mohon maaf banget Pak. Ala kulli hal, ana nggak ada yang ana ingin kecuali kebaikan untuk diri ana pribadi dan untuk antum semua. Yang ana harapkan kita sama-sama masuk surganya Allah Azza wa Jal dalam kondisi bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu nikmat banget Pak. Sudah lihat wajah Nabi, gandeng tangan Nabi, bareng-bareng tuh, aduh, insyaallah. Udahlah, sudah tinggalkan yang haram, karena kita takutnya dihalangi, nggak masuk surga, nggak bisa jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, nggak bisa lihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sudah tinggalkan, itu kebaikan yang ada diri kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.